pekerjaan yang mengejar kalian ketika kalian berada di Jerman. Karena banyak sekali tawaran-tawaran dari Halo guys, welcome back to our vlog Chelsea Nail. Di video kali ini aku ingin sharing ke kalian semua bagaimana sih bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Dari pengalaman pribadi aku yang pernah bekerja di Turki, aku ingin sharing ke kalian better mana, bekerja di Turki atau di Jerman. Tapi di Jerman aku itu kuliah dan beberapa teman aku juga ngasihin aku pekerjaan atau bisa dikatakan side job di Jerman, tetapi aku tidak ambil. Nah, aku ingin sharing dulu nih bekerja di Turki. Jadi bekerja di Turki itu rata-rata gaji per bulan yang bisa kalian dapatkan apabila kalian punya keinginan atau cita-cita bekerja di Turki itu sekitar 2.000 Turkish lira sampai 3.500 Turkish lira. Jadi itu untuk rata-rata ya, untuk rata-rata orang yang bekerja di Turki. Tetapi karena poin pentingnya waktu itu aku adalah tamatan S2 dan aku bisa mendapatkan pekerjaan tersebut karena dapat rekomendasi dari orang yang aku kenal. Di situ aku menaikkan gaji aku sendiri. Jadi ketika diwawancara ditanyakan soal salary, aku langsung mematokkan gaji aku sekitar $1.000. Jadi ketika aku mengatakan $1.000, mereka langsung deal. Itu mungkin kesalahan pribadi aku, kenapa aku tidak up gajinya. Jadi aku cuman bilang $1.000. $1.000 itu sekitar kalau di kurs rupiah, kalau misalnya kurs rupiah 15.000 berarti gaji aku per bulan itu 15 juta. Tapi itu tidak termasuk biaya transportasi dan biaya makan. Jadi biaya makan itu sekitar 1 jutaan kalau nggak salah. Berarti kalau misalnya ditotalkan, aku bisa mendapatkan gaji per bulannya itu 16 juta. Tetapi gaji di Turki itu boleh aku katakan kecil. Itu mungkin aku karena tamatan S2 bisa mendapatkan gaji fresh graduate yang sangat besar. Kalau aku katakan sangat besar untuk seorang yang fresh graduate yang tidak mempunyai pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Karena aku kan basicnya itu tidak bekerja di perusahaan. Itulah pertama kalinya aku bekerja di perusahaan di Turki tersebut. Dan boleh aku katakan rata-rata gaji orang di Turki itu sekitar 1.500 Turkish lira sampai 3.000 Turkish lira. Tapi itu buat rata-rata orang Turki ya. Tapi kalau orang asing berapa sih gajinya? Buat orang asing itu tergantung kualifikasi pendidikan kalian. Kalau misalnya tingkat pendidikan kalian lebih tinggi, kalian bisa up gaji kalian. Dan tipsnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Turki, itu salah satunya kalian harus bisa berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Turki. Itu menurut pendapat aku. Kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris tapi tidak bisa bahasa Turki, mungkin mendapatkan pekerjaan di Turki akan lebih sulit. Karena rata-rata orang di Turki itu menggunakan bahasa Turki. Walaupun aku bisa bahasa Inggris di Turki dan sekolah aku menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak dengan pekerjaan aku. Pekerjaan aku itu rata-rata teman sekantor itu berbicara bahasa Turki. Tetapi karena aku bisa bahasa Inggris, aku menggunakan email pakai bahasa Inggris. Dan untuk masalah pekerjaan di Turki, boleh aku bilang, pikir-pikir lagi kalau ingin bekerja di Turki. Karena apa? Kalian harus bisa berbahasa Turki terlebih dahulu. Dan boleh aku katakan gaji di Turki itu boleh aku katakan sangat rendah dibandingkan dengan Jerman. Kenapa? Kalau di Jerman itu lebih besar. Walaupun aku tidak sempat bekerja di Jerman, walaupun pekerjaan yang ditawarkan teman aku itu aku tolak, karena aku udah tahu terlebih dahulu berapa gaji atau standar untuk bekerja di Jerman bagi orang yang tamatan S1 dan S2. Oke, kalau misalnya tidak tamat S1 dan tidak tamat S2 dan tidak tamat S3, atau boleh dikatakan tamatan SMA, dan bagi kalian yang sedang lagi kuliah di Jerman ataupun tidak kuliah di Jerman dan ingin bekerja di Jerman,
pasti teman-teman di Jerman juga mengatakan rata-rata fee bekerja di Jerman, kalau misalnya bekerja di restoran atau di toko, perharinya itu boleh dijatas sekitar 8 jam. Dan berapa sih fee-nya? Per jamnya itu, fee untuk bekerja di Jerman itu rata-rata sekitar 8 sampai 10 euro, tergantung deal-dealan kalian dengan pemberi pekerjaan. Kalau misalnya bolehnya di 8 jam, kalau misalnya kita kali-kalian dalam satu hari kalian bekerja full time, misalnya ini 8 jam, berarti kalau deal kalian 10 euro per jamnya, berarti dalam satu hari kalian bisa mendapatkan 80 euro. Nah, kalau dikalikan 80 euro dikali kalau misalnya dalam sebulan kalian bekerja itu 20 hari, 80 euro kali 20 hari sama dengan 1.600 euro. Kalau misalnya kalian bekerja itu full, tapi dari pengalaman pribadi aku sendiri dan dengar-dengar dari teman juga, tidak boleh bekerja full karena pasti ada waktu liburnya. Itu sekitar 25 hari. Berarti 80 euro dikali 25 hari, berarti 2.000 euro. Nah, itu untuk orang Indonesia atau pelajar Indonesia yang sedang bekerja di Jerman. Mereka rata-rata mungkin bisa mendapatkan sekitar 2.000 bahkan dapat lebih. Kenapa aku bilang demikian? Aku pernah ditawari pekerjaan di Jerman itu bekerja di gudang. Bekerja di gudang itu dalam artian pekerjaan yang berat, pekerjaan yang boleh dikatakan ngangkat-ngangkat. Jadi waktu aku kuliah S2, aku mendapatkan pekerjaan itu dibayar gajinya itu per bulan. Apabila aku ambil full time itu sekitar 2.500 euro. Nah, kenapa aku tidak ambil? Karena aku sudah mendapatkan beasiswa. Dan yang kedua, tujuan utama aku di Jerman itu adalah untuk menyelesaikan sekolah aku S2 dan untuk menyelesaikan studi, bukan bekerja. Tetapi kita kan nggak tahu ya strugglingnya orang di Jerman itu seperti apa. Tapi rata-rata pelajar di Jerman pasti bekerja. Karena apa? Pekerjaan yang mengejar kalian ketika kalian berada di Jerman. Karena banyak sekali tawaran-tawaran dari perusahaan manapun yang mereka itu lebih senang pekerja itu dari Indonesia. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin rata-rata orang Indonesia itu ramah dengan senyuman. Nah, kalau boleh aku bilang, perbedaan bekerja di Turki dan bekerja di Jerman itu sangatlah jauh berbeda. Jadi, aku di sini lebih menyarankan untuk kalian semua yang ingin bekerja di luar negeri, yang ingin melihat gajinya lebih tinggi, itu mending bekerja di Jerman. Bagaimana sih caranya untuk bisa bekerja di Jerman? Kalau menurut aku pribadi, cara yang lebih efektif dan efisien terlebih dahulu menurut aku kalian itu kuliah terlebih dahulu. Jadi ketika kalian kuliah terlebih dahulu, kalian akan bisa tahu tuh, akan beradaptasi, akan tahu lingkungannya. Jadi di situ nanti kalian akan bergaul dengan orang-orang Indonesia atau pelajar-pelajar Indonesia yang banyak sekali di sana, yang pintar-pintar, yang pastinya mereka pasti rata-rata bisa berbahasa Jerman, dan banyak sekali link-link yang akan kalian dapati apabila kalian berada di sana. Jadi rata-rata orang Indonesia yang ada di Jerman itu rata-rata bekerja, pasti. Dan fee-nya itu yang seperti aku bilang tadi. Tetapi bagaimana fee orang Indonesia yang bekerja di Jerman untuk tamatan S2? Nah, menurut sumbernya ini adalah teman aku sendiri yang orang Jerman dan juga orang Belanda. Itu kalau misalnya di Jerman itu rata-rata tamatan S2 itu bisa digaji sekitar 3.000 sampai 5.000 euro per bulan. Tapi tergantung bagaimana kalian bisa menang interview dengan si pemberi kerja. Dan di konten kali ini kenapa aku lebih menyarankan untuk kalian bersekolah dulu? Ya, chance-nya untuk mendapatkan pekerjaan di Jerman itu lebih besar apabila kalian sekolah dulu. Jadi kalian nanti bisa membedakan sendiri bagaimana sih caranya untuk bekerja di Turki dan caranya untuk bekerja di Jerman. Dan poin yang paling penting aku bilang di sini adalah bangun relasi tadi. Selain dari kalian punya CV yang bagus, punya bahasa yang bagus, relasi itu sangatlah penting. Tapi tips dari aku ini adalah mending kalian daftar kuliah lagi. Jadi untuk
adik-adik yang udah tamat SMA mau kuliah di Jerman, ya kalian niatin kalian ingin berkuliah di Jerman. Nanti kalau misalnya kalian bisa pandai berbagi waktu, pasti ada itu job-job yang mungkin bisa kalian dapatkan di Jerman. Dan untuk teman-teman yang lagi S1 mau S2, mungkin juga bisa. Lebih mending aku saranin ke Jerman daripada ke Turki. Karena di Jerman itu lebih ramah lingkungannya, lebih bagus lingkungannya, dan lebih gede gajinya. Tetapi dengan gaji gede, pasti living cost juga gede. Tapi jangan khawatir, pemerintah Jerman sudah menetapkan untuk mahasiswa minimal per bulannya punya tabungan sekitar 780 euro per bulan. Itu di zamannya aku. Kenapa 780 euro? Mungkin ya kita buat rata-rata yang tinggi. Untuk biaya rental kamar atau apartemen di Jerman itu sekitar 350 sampai 500 euro, bahkan lebih. Dan untuk makan sehari-hari, kalau misalnya kalian masak, itu mungkin bisa hemat sekitar 100 sampai 200 euro. Makanya pemerintah Jerman sudah menetapkan minimal per bulannya kalian punya tabungan 780 euro. Dan buat teman-teman semua bisa membedakan betapa timpangnya gaji di Turki dan juga di Jerman. Kenapa di Jerman tinggi? Itu mungkin standar Eropa lebih tinggi daripada standar Turki. Tapi tingginya gaji tersebut tergantung kualifikasi pendidikan kalian dan skill kalian tersendiri. Dan mungkin beberapa kalian ingin sekali bekerja di luar negeri tetapi tidak ingin di Jerman dan di Turki. Kalian bisa dengan jalan kalian sendiri, bisa di berbagai macam negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang, Amerika, dan negara-negara lainnya. Semoga yang nonton video ini ingin bekerja di sana ataupun berkuliah di sana, semoga terkabul keinginan kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga di vlog kali ini banyak sekali manfaatnya bagi teman-teman sekalian yang ingin bekerja ataupun berkuliah di Jerman. Silahkan, monggo. Semoga berhasil. Aku lebih menyarankan kalian semua bekerja di Jerman karena beberapa alasan tersebut. Oke, Chelsea Neil pamit. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Bye-bye.